Insya Allah tinggal hitungan menit barangkali ya, kita akan masuk ke tanggal 13 Ramadan. Itu artinya sudah hampir separuh perjalanan telah kita lalui dengan baik. Insya Allah kita niatkan semua yang kita lakukan semata-mata berharap rahmat ridho dari Allah, dan semoga apa yang kita kerjakan selama 12 hari ini meningkatkan kualitas diri kita semua, baik kualitas iman takwa kita kepada Allah, juga kualitas amal kita, kualitas akhlak kita semakin meningkat. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan yang kita kerjakan betul-betul mampu mengubah diri kita semua menjadi seseorang yang jauh lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Karena memang itulah esensi sesungguhnya dari pelaksanaan saum Ramadan ini, agar manusia bisa mengubah keadaan dirinya jauh lebih baik lagi. Dan itu akan terjadi kalau kita bisa mengambil nilai-nilai yang ada dalam Ramadan ini. Yang sudah kita kaji, pertama nilai self control, kemampuan diri kita untuk mengendalikan diri kita, baik mengendalikan emotional control kita, mengendalikan rational control kita, mengendalikan power control, mengendalikan self esteem control. Insya Allah dengan Ramadan yang kita hayati, kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita semakin bertambah baik lagi. Yang kedua, kita juga sudah kaji tentang nilai Ramadan adalah al-mawaddah fil qurba. Itu ya. Yang kedua kan, bagaimana lewat Ramadan ini kita bisa menumbuhkan semangat kasih sayang dalam kekeluargaan, kasih sayang dalam pengorbanan, kasih sayang dalam keimanan. Jadi kita berteman, berbuat baik, bersahabat, berkasih sayang karena iman kita kepada Allah. Fa inni qarib, menjadi orang yang dekat, di mana kedekatan itu kita bangun karena kita ingin sama-sama dekat kepada Allah. Hari ini yang ketiga, nilai yang ketiga adalah kontrol terhadap waktu atau komitmen, lebih tepatnya komitmen terhadap waktu. Jadi Ramadan ini mengajarkan kita agar bisa menjadi orang yang komitmen terhadap waktu. Kapan kita buka puasa, komitmen kan? Asal maghrib kita buka. Enggak mungkin kita buka jam 12 siang. Kalau kita buka jam 12 siang berarti tidak komitmen. Pasti kita bukanya saat azan maghrib berkumandang, baru kita mau buka puasa. Kalau tidak, kita tidak mau buka. Walaupun di depan kita ada makanan yang enak-enak, buah-buahan yang lezat, tapi kalau belum sampai waktu berbuka puasa, kita tidak akan mau berbuka puasa. Walaupun di dalam kamar sendirian, tidak ada yang melihat. Padahal kita bisa makan, padahal kita bisa minum dan sebagainya. Tetapi semua itu tidak kita lakukan. Karena kita memegang komitmen bahwa kita hanya mau berbuka ketika azan maghrib berkumandang. Demikian juga dengan sahur. Kalau sudah masuk waktu imsak, waktu azan subuh, kita pasti menghentikan makan kita. Tidak mau kita makan lagi. Sudah azan, sudah stop, kita berhenti makan. Ya kan? Sudah subuh berkumandang. Itu artinya orang yang beriman, yang saum Ramadan itu punya komitmen yang kuat terhadap waktu. Dengan bahasa lain, disiplin. Komitmen terhadap waktu itu adalah disiplin. Soal waktu adalah soal disiplin. Orang beriman itu hidupnya disiplin. Jam sekian bangun, jam sekian tarawih, jam sekian murojaah, jam sekian nambah hafalan. Yang berhasil itu adalah orang yang disiplin dengan waktu tadi. Yang berhasil adalah orang yang disiplin dengan waktu. Yang tidak berhasil kurang disiplin. Penyakitnya karena kurang disiplin dengan waktu. Bukan dia tidak bisa, tapi dia kurang disiplin dengan waktunya. Waktu tadi harusnya menghafal Quran, dibawanya tidur-tiduran. Waktunya menghafal Quran, dibawanya jalan sana kemari. Akhirnya enggak hafal karena tidak komitmen dengan waktu yang telah dia tetapkan. Coba kalau kita komitmen, misalnya pokoknya kalau habis subuh tuh aku harus murojaah. Kalau jam 8 pagi aku harus nambah hafalan. Aku tidak akan berhenti sebelum hafalanku bertambah. Komitmen terhadap waktu.
Nanti kalau asar aku murojaah. Pokoknya kalau sebelum tidur aku tidak akan tidur sebelum aku murojaah terlebih dahulu. Komitmen dengan waktu. Nah, orang yang berhasil itu adalah orang yang punya komitmen yang tinggi terhadap waktu, disiplin. Itu diajarkan oleh saum Ramadan. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang saum Ramadan masih malas, masih semau-maunya, tidak ikut aturan, tidak disiplin, berarti Ramadan belum mampu mendidik dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Harusnya bisa disiplin kita. Wah, jadi kalau orang disiplin ini luar biasa hebat. Tidak ada orang yang sukses tanpa disiplin. Semua orang yang sukses itu biasa disiplin. Orang-orang kafir misalnya, orang-orang kafir ya, misalnya, kenapa kata orang Muslim ya? Orang Muslim yang gini, kenapa ya kita Muslim kok miskin-miskin, tapi orang tuh orang kafir, orang-orangnya di engkong-engkong, enceng-encengnya babe, banyak yang kafir kok mereka kaya-kaya ya. Kenapa mereka kaya? Ini berarti pemerintahan nggak adil, cuma memperhatikan orang, misalnya mohon maaf orang Cina misalnya kaya-kaya kan, bos-bos engkong-engkong, taci-taci kaya-kaya. Di Pal 1 tuh yang punya ruko-ruko semua yang berdagang Cina berata. Kok mereka kaya-kaya ya? Kok kita Muslim miskin-miskin? Kalau kita protes, pemerintah memang kalau mereka itu diperhatikan, kalau kita umat Islam tidak diperhatikan. Persoalannya bukan itu, persoalannya mereka itu disiplin menghargai waktu, sementara umat Islam ini banyak tidak menghargai waktu. Orang-orang yang sukses itu pagi-pagi jam 6 itu sudah ngitung keuntungan. Jam 6 itu sudah menghitung keuntungan dagangnya. Karena mereka jam 3 subuh sudah mulai buka warung misalnya gitu. Disiplin. Ada yang buka warung jam 5 habis orang azan subuh sudah mulai buka tokonya. Orang Islam enggak, malas. Jam 10 dia baru buka warung. Jam 10 baru dia tidur kesiangan. Jam 10 baru buka warung. Gimana? Orang sudah habis dagangan. Orang Cina tadi dagangannya sudah habis laku. Karena disiplin dengan waktu. Orang Muslim bangun jam 10 kesiangan. Rezekinya dipatok ayam. Yang salah bukan pemerintah, jangan salahkan. Yang salah kita umat Islam banyak yang malas. Penyakit malas ini susah diobati. Penyakit yang paling susah diobati adalah penyakit malas. Sakit kepala ada obatnya, sakit perut ada obatnya, sakit gigi ada obatnya, sakit mata ada obatnya, malas ada obatnya. Kalau ada jualnya di toko enak kita beli. Bapak beli obat penghilang malas, makan langsung semangat. Nggak ada. Obat malas nggak ada. Itu kesadaran dirimu sendiri. Jadi kalau engkau mau sukses dalam menghafal Quran, komitmenlah terhadap waktu. Jangan banyak lalai di tempat ini, kalian jangan banyak lalai. Di sini tidak dipaksa, di sini diminta tuh sadar, kesadaran masing-masing. Yang mau menghafal, insya Allah dihafal. Yang mau main-main, ya segitulah dapatnya. Yang sedang-sedang ada kerjanya, kerja kerasnya, usahanya sedang-sedang, ya segitu hasilnya. Hasil itu berbanding lurus dengan usaha yang kita lakukan. Hasil berbanding lurus dengan usaha yang kita lakukan. Kalau kita mau berhasil, mau sukses, lakukan kerja keras. Kerja tekun, kerja keras, kerja sungguh-sungguh, berhasil. Abi bilang kemarin, keberhasilan bukan ditentukan dengan tempat di mana kamu belajar, tapi ditentukan bagaimana sikapmu dalam belajar. Abi ulangi lagi, keberhasilanmu tidak ditentukan di mana kamu belajar, tapi ditentukan bagaimana sikapmu dalam belajar. Ada orang, Abi dengar cerita di medsos nih, ada orang dia tidak masuk pondok pesantren, dia sekolah umum aja, SMA umum. Tapi niatnya kuat menghafal Quran. Dia menghafal Quran sendirian. Menghafal Quran sendirian, sudah hafal dia datang ke masjid setorannya. Dia enggak mondok. Tidak mondok, sekolah SMA aja. Tetapi karena komitmen yang tinggi terhadap waktu, akhirnya dia selesai hafal Quran 30 juz. Padahal enggak mondok. Tapi komitmen terhadap waktunya luar biasa. Nah, kita sekarang sudah mondok, pondok tahfiz lagi. Yang memang kerjanya di sini pagi, siang, malam, subuh, menghafal Quran terus. Tetapi persoalannya ada yang semangat menghafal,
ada yang sedang-sedang, ada yang koler, ada yang orang menghafal dia masih guring. Nah, itu bergantung dari kita semua. Jadi kalau kalian mau sukses dalam menghafal Quran, coba mulai hari ini komitmen terhadap waktu. Tentukan waktu-waktu untuk engkau menghafal Quran, mana waktu murojaahnya, mana waktu menambah hafalan, komitmen dengan waktu itu. Misalnya sudah ditentukan, aku pokoknya kalau habis subuh sampai jam 7 aku murojaah. Komitmen. Jangan mau kalah dengan peristiwa apapun. Bahkan ketika kalian libur ke rumah, tetap tuh habis subuh sampai jam 7 murojaah di rumah. Tapi Abi yakin susah seperti itu. Kalau kalian sudah pulang ke rumah, mana lah murojaah. Betul tak betul? Makanya susah hafal. Kalian tidak komitmen terhadap waktu, kalian komitmen, banyak sia-sianya. Kalau sudah liburan sekolah udah hilang Qurannya tuh. Handphone, makan-makan, jalan-jalan, ketemu teman, sana sini, warawiri, lupa Qurannya. Sabtu Ahad lupa Qurannya. Masuk ke sekolah Senin, blank lagi. Mulai lagi dari nol ngapalnya. Makanya nggak selesai. Harusnya komitmen dengan waktu. Kalau sudah tetapkan waktunya itu komitmen. Jam 6 sampai jam 7 ngapal. Jam 8 sampai jam 10 aku akan menambah hafalan. Tidak akan berhenti sebelum menambah hafalan. Siang-siang aku istirahat. Waktu istirahat betul-betul istirahat. Tidur, dia istirahat tidur. Jangan ngobrol, gunakan waktu istirahatnya untuk istirahat supaya waktu bangun segar lagi. Habis asal aku tetapkan aku akan murojaah. Sebelum tidur malam, aku akan lancarkan hafalanku pada hari ini. Masya Allah, kalau begitu kalian rutinkan hafal Quran 30 juz. Habis subuh nambah hafalan cukup 1 jam. Jam 8 sampai jam 9 atau setengah 10 menambah hafalan. Habis asar murojaah. Sebelum tidur kalian mengulang hafalan hari ini. Terus saja seperti itu, hafal. Hafal Quran. Insya Allah hafal. Asal kalian komitmen terhadap waktu. Kalau nggak komitmen, kadang-kadang waktu itu dia ngapal, kadang-kadang dia tidur. Dia sudah tetapkan jam 6 sampai jam 7 ngapal, tapi ternyata dia tidur di kamarnya. Dia tetapkan sebelum tidur dia akan murojaah hafalan hari ini, ternyata habis makan malam tidur, dia nggak murojaah lebih duluan. Ya akhirnya nggak selesai hafalan. Coba kalian belajar disiplin, belajar komitmen dengan waktu. Kalian akan sukses menjadi hafizul Quran. Buktikan kalau kalian percaya. Kalau Humairah sudah membuktikan, kalian juga harus membuktikan semua. Coba ditanya, siapa yang sudah berhasil hafal 1 juz? Angkat tangan. Abi mau tahu yang sudah berhasil 1 juz, angkat tangan. Atau begini ya, yang hafalannya di bawah 5 juz, angkat tangan. Coba angkat tangan tinggi-tinggi yang hafalannya di bawah 5 juz. Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Abi mau tahu berapa orang. Tidak dimarahi, tidak dikata-katain. Abi cuma tahu aja, pengen tahu. Coba angkat tangan yang hafalannya di bawah 5 juz. Baik. Wah, masih banyak. Coba angkat tangan yang hafalannya di atas 5 juz. Angkat tangan. 5 juz ke atas. Ada? Alhamdulillah masih ada. Coba angkat tangan yang hafalannya di atas 10 juz. Angkat tangan. 10 juz ada 10 juz? 1. Siapa lagi yang 10 juz? Angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi. Ya, mau tahu berapa orang? Ya, baik. 10 juz ada ya. 15 juz ada 15 juz? 15 juz ada? Febi 15 juz? Dapat? Alhamdulillah. 20 juz ada 20 juz? 20 ada? Ada. Alhamdulillah. Ada perwakilan 1 orang Humairah yang 30 juz. Kita syukuri. Mewakili sekian banyak orang 1 orang. Memang begitu. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Seolah-olah disaring dulu di awalnya, akhirnya tinggal sedikit. Dari lebih kurang 100 orang lebih 1 orang. Dari 100 orang berhasil 1 orang. Nah, tapi itu pun kita syukuri. Alhamdulillah ada perwakilan. Tahun ini insya Allah 1 orang. Kakak kita Humairah selesai 30 juz. Nanti dia akan dapat reward
insya Allah berangkat umroh. Yang lain juga harus begitu semangat, jadikan motivasi. Tapi bukan menghafalnya karena pengen umroh tadi, bukan. Menghafalnya tetap karena Allah. Umroh lain cerita lagi. Itu sebagai hadiah aja. Niat kalian tidak berubah. Insya Allah nanti Umairah akan berangkat umroh setelah selesai di wisuda. Pada bulan Juni kita akan wisuda, 24 Juni kita wisuda. Nanti ditentukan waktunya kapan akan berangkat umroh ke Umairahnya. Nanti diuruskan, nanti semuanya diurus oleh sekolahan. Visa semuanya diuruskan. Umairah tinggal enak berangkat aja. Ya. Tapi tidak boleh ganti ya. Belum kada usah umroh duit aja, nggak bisa. Tidak bisa diganti dalam bentuk uang. Hadiahnya umroh. Yang mau tahun depan umroh juga, ayo kalian fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menyelesaikan 30 juz. Dan insya Allah bisa diwujudkan kalau komitmen terhadap waktu. Nah, itu kuncinya. Komitmen dengan waktu. Ramadan itu mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang pandai menghargai waktu, komitmen terhadap waktu, disiplin. Waktu-waktu sudah kalian tetapkan untuk menghafal, untuk murojaah, untuk menambah hafalan, itu laksanakan, lakukan, buat itu. Yang bagus itu misalnya bangun tidur jam 3:30, jam 4, qiyamul lail, habis itu kita murojaah sampai subuh, habis subuh bisa sampai jam 6:30 murojaah, istirahat, jam 8 nambah hafalan sampai jam 9:30. Siang-siang istirahat, habis asar murojaah lagi. Sebelum tidur ulang hafalanmu hari ini. Yang dihafal hari ini diulang sebelum tidur, itu selesaikan hafalan hari ini. Terus saja berputar seperti itu. Walaupun saat kalian libur itu tetap kalian jalankan di rumah. Itu insya Allah hafal. Yakinlah kalau kalian begitu tuh insya Allah tahun depan akan banyak tuh hafal 15 juz, 20 juz, 30 juz tahun depan. Kalau dari sekarang yang sudah 15 juz itu kalau serius tahun depan selesai. Selesai tahun depan. Insya Allah tahun depan selesai. Ayo semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalian semua bisa. Abi lihat kalian semua punya kemampuan. Tinggal soal kemauannya. Menghafal Quran bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan. Walaupun kau punya kemampuan yang bagus, kalau malas ada kau hafal. Tapi walaupun kemampuanmu anggap pas-pasan, tapi kemauanmu keras, itu bisa diwujudkan. Lihat kemarin tuh ada orang yang kakinya cacat, itu kan, kemauannya keras bisa ngapal Quran. Kemauannya keras bisa ngapal Quran dia. Dengan menjerit kaki datang ke masjid untuk setor hafalan. Coba nyetor 1 ayat, 2 ayat setiap hari. Tapi bisa ngapal Quran karena kemauan. Makanya itu dikatakan dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Enggak bisa, apalagi Abi. Sedangkan Nabi Muhammad ini tidak bisa memberi petunjuk. Rasulullah pengen supaya pamannya Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab dapat petunjuk Allah, enggak bisa. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Kalau Rasul nggak bisa, apalagi Abi kan. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah itu memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Yang dikehendaki oleh Allah tuh Umairah di sini nih. Di antara sekian orang tuh yang dikehendaki oleh Allah tahun ini yang lulus 30 juz adalah Umairah. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui siapa orang yang mau menerima petunjuk Allah. Karena Umairah mau dikasih dia. Pasti Umairah usahanya lebih keras dari kalian. Abi yakin itu. Kemauannya lebih kuat, kemauannya lebih keras. Karena Allah itu memberi petunjuk kepada orang yang mau. Kalau tidak mau ya tidak dapat. Di Ramadan ini ada orang yang malas, ya dapatnya malas. Ada orang yang mau tiduran, yang dapatnya tahi mata. Tidur aja maunya. Bergantung kita. Allah memberi petunjuk kepada orang yang mau. Jadi kemauan tadi menentukan. Oleh sebab itu coba buat kemauanmu kuat, kemauanmu keras untuk menjadi hafizul Quran. Hafizul Quran yang berakhlak Al-Quran. Hafizul Quran yang mencintai Quran. Hafizul Quran yang dekat dengan Quran, dan
Yang namanya menghafal Quran tidak berhenti sampai di saat ini aja, sampai kita mati. Kalau sekarang sudah jadi hafiz Quran, nanti kalau mati masih hafiz enggak? Belum tentu. Banyak sudah orang yang hafiz, waktu matinya hilang hafalannya. Dia hanya akan tetap terjaga kalau orang itu komitmen dengan waktu tadi. Komitmen dengan waktu. Nanti rahmah kemana kan? Komitmen dengan waktu itu. Jangan lupa itu, kalau enggak hilang hafalannya. Sayang kalau enggak. Kalau enggak ngapal lagi pasti hilang. Bukannya menambah, malah yang ada hilang. Kenapa? Berjuang sendirian itu lebih berat. Berjuang lebih berat kalau sendirian. Jadi kalian harus cari tempat di mana suasananya memang suasana orang yang berkumpul menghafal Al-Quran. Nah, itu buat suasananya. Coba kita ciptakan bagaimana suasana Ramadan ini hadir di 11 bulan berikutnya. Coba buat seperti itu. Suasananya, bulannya memang 1 bulan Ramadan, tapi suasana Ramadan itu bisa kita buat sepanjang tahun. Setiap bulan buat adalah Ramadan semua. Kita semangat, kita mengaji, kita merojaah, kita disiplin waktu, kita kerja keras, kita tekun, kita sungguh-sungguh. Itu insya Allah terjaga hafalannya, bertambah terus hafalan Qur'annya. Buat 11 bulan berikutnya semuanya bernilai Ramadan. Ramadan kan bulan-bulan yang lainnya. Komitmen terhadap waktu. Mudah-mudahan kalian semua bisa demikian. Buat waktu yang Allah berikan itu dapat kalian isi dengan baik, dengan optimal, dengan maksimal. Jangan sampai kita mau menyerah. Udahlah, ini apa namanya, bahasa orang yang cepat menyerah. Udahlah, aku kayaknya nggak mungkin lagi hafal 30 juz nih. 5 juz gitu sudah alhamdulillah. Walaupun pakai alhamdulillah dia. Ya, nggak apa-apalah, alhamdulillah saya dapat 5 juz, aku nggak mampu bikin 30 juz. Nah, itu bahasa orang yang nyerah. Nggak boleh nyerah. Jalan terus, maju terus, pantang mundur, berjuang. Jangan mau berhenti. Kemarin Abi bicara waktu kita milad seperti pendaki. Seperti seorang climber. Jangan berhenti, jangan di bawah aja, nggak mau naik, di bawah aja. Orang kalah, orang pecundang. Atau jangan jadi orang yang naik gunung juga, tapi ketika di tengah jalan berhenti dia. Baru dapat 15 juz, berhenti ngapal. Nah, itu namanya orang-orang yang camper, cepat puas, ngecamp. Di bawah tadi loser, orang yang tidak mau ngapal kalah. Tapi ada orang yang berjalan, di tengah jalan dia berhenti, ngecamp dia, namanya camper. Ini tipe-tipe orang yang cepat puas. Sudah laku 15 juz, alhamdulillah sudah syukur, sudah aku sudah hafal 10 juz, alhamdulillah syukur, sudah kayaknya gak ada kawan lagi, sudah itu camper. Jadilah kali seorang climber sejati, pendaki gunung tuh, yang tidak pernah berhenti berjalan sampai ke puncak tujuan, sampai ke puncak gunung, selesai Quran 30 juz. Tuh tidak kemarin Humairah, gembira nggak, bahagia nggak tuh? Itu ibunya luar biasa bahagianya kemarin kita lihat itu. Itu salah satu peristiwa bersejarah, peristiwa yang mahal dalam hidup Humairah tuh. Disaksikan orang tuanya, dia menyelesaikan hafalan Qurannya 30 juz, masya Allah. Dan nanti kebahagiaan itu akan semakin bertambah ketika Humairah insya Allah dengan pertolongan Allah sampai di hadapan Baitullah. Wah, itu terasa lebih lagi. Apa kalian tidak kepengen begitu? Datang ke tempat dua kota di mana Quran diturunkan, Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Apa tidak pengen kalian? Insya Allah peluang itu selalu ada. Pergi haji umrah itu bukan karena uang, tapi karena pertolongan Allah. Itu. Walaupun orang tidak punya uang, kalau Allah berkehendak sampai dia. Walaupun uang itu banyak, tapi kalau nggak berkehendak tidak sampai ke sana. Nah, gimana caranya supaya sampai ke sana? Salah satunya lewat petunjuk Allah Al-Quran itu yang serius kalian kaji. Tiketnya itu aja tiketnya. Ini jam berapa nih? Abi cerita sedikit pengalaman Nabi. Berapa menit? 6.13. Abi cerita sedikit pengalaman Nabi ya. Abi berangkat haji tahun 2011. Lewat travel di Jakarta. Abi nunggunya gak lama, 2 tahun. Jadi teman Abi punya travel. Teman Abi sama-sama belajar gitu. Jadi Abi sama Umi daftar lewat Jakarta, bayar sama dia, Ternyata dapat berita orang tadi ini, teman Abi ini, mungkin karena dia digoda oleh setan, akhirnya pergi kabur ke luar negeri, membawa uang jamaah, dibawanya kabur semua.
Yang hebatnya uang cuman uang Abi sama Umi yang disetorkannya itu. Itu hebatnya. Abi sama Umi sudah nggak berharap lagi dah. Dengan kabar sudah kabur, dia membawa kabur uang jamaah. Kan banyak sekarang gitu ya, penipuan travel tuh. Dibawanya kabur uang jamaah tuh. Hebatnya tiba-tiba Abi ditelepon oleh pihak travel tuh. Mungkin keluarganya Pak Firdaus, insya Allah pian tahun ini berangkat haji sama istri. Bisa pindah ke Jakarta untuk melengkapi segala macam berkasnya. Padahal Abi sudah nggak berharap lagi. Tapi dengan pertolongan Allah hebatnya, bagaimana mungkin bisa sebanyak orang itu semua uang dibawa kabur, cuman uang Abi sama Umi aja disetorkannya. Sampai yang keluarganya itu juga bingung, kami juga bingung Pak Firdaus. Bagaimana kok cuman uang pian aja yang disetorkannya? Yang lain dibawanya kabur, tapi uang pian sama istri disetorkannya. Tidak apa-apa, ini masih kedengaran kalau? Dengaran kan? Itu Masya Allah. Jadi Abi sangat bersyukur sekali dan Abi yakin itu pertolongan Allah karena komitmen kita tadi. Mau belajar Quran terus menerus. Yang rasa-rasanya tidak mungkin, rasa-rasanya nggak mungkin, mana mungkin sih kalau uang orang lain dibawanya pergi kabur, kok uang kita nggak dibawanya pergi juga. Sampai sekarang Abi nggak pernah komunikasi lagi sama orangnya itu. Nggak pernah ketemu dan tidak pernah berkomunikasi. Nggak tahu lagi nomor handphonenya. Tetapi hebatnya sebelum dia bawa orang untuk kabur, uang haji Abi disetorkannya. Pertolongan Allah hebat. Nah itu sangat disyukuri sekali. Itu karena kehendak Allah. Memang kalau kita berangkat tuh kalau Allah belum berkehendak, ada aja caranya, nggak sampai ke sana. Tetapi kalau sudah Allah berkehendak, 1000 macam cara Allah undang untuk kita sampai ke sana. Sekarang tinggal kita ketuk pintu langit, bagaimana caranya supaya Allah mengundang kita sampai ke Baitullah. Gimana caranya? Serius kalian belajar Quran. Tahun ini insya Allah akan 2 orang berangkat. 1 dari muridnya, 1 dari gurunya. Dari gurunya juga yang sudah berhasil 30 juz. Belum tahu siapa gurunya. Abi masih mempertimbangkan, mikir-mikir siapa yang cocok, siapa yang pantas untuk bersama-sama dengan Umairah berangkat ke sana. Berdoa aja mudah-mudahan siapa gitu kan. Sudah. Nah, ya, jadi pesan Nabi semua semangat untuk belajar. Jadi kalau sudah kita sungguh-sungguh terhadap Quran, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau sudah kita bersama dengan petunjuk Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Cara Allah banyak untuk mengundang kita sampai ke sana. Ada aja caranya. Ada orang yang buta sampai ke sana. Ada orang yang nggak punya kaki sampai ke sana. Nggak punya apa-apa bisa sampai ke sana. Cara Allah macam-macam untuk mengundang manusia sampai ke Baitullah. Kalau Allah belum berkehendak, ada aja. Sudah store semua segala macam, siap-siap berangkat, sakit kita, batal berangkat. Macam-macam caranya. Sakit tiba-tiba nggak jadi berangkat, tiba-tiba batal dan sebagainya. Tetapi kalau sudah Allah yang mengundang kita, insya Allah 1000 cara Allah buatkan untuk kita sampai ke Baitullah. Sampai di hadapan Baitullah itu, Masya Allah. Di situ kalian bertahu begini rupanya ayat-ayat Allah. Hidup. Bagaimana kita membaca? Sekarang kan kita membaca ayat-ayat Allah yang tertulis gitu kan. Jadi nanti kita baca bagaimana ayat-ayat Allah yang hidup di Mekah, Madinah itu hidup. Nah, mudah-mudahan nanti Abi bisa berangkat dua. Jadi Abi bisa menjelaskan ini maksudnya. Kenapa nih Hajar Aswad ada di pojok Baitullah tuh? Dia tidak di tengah sini. Kok dia di pojok? Nih. Baitullah itu kenapa Hajar Aswad itu tidak diletakkan Allah di sini misalnya, tapi kok di sudut gini? Oh, kalau belajar dasar. Ada sana. Kenapa ada Hajar Aswad? Ada makam Ibrahim, ada hijab Ismail. Ini maksudnya apa nih? Oh, kalau kalian ngerti lu, Masya Allah dasar. Baru kalian mengatakan Masya Allah, ini rupanya yang kita cari dalam hidup ini. Nah, nanti Umairah insya Allah diberitahu Allah setelah sampai di Baitullah nanti. Kalau setelah tahu itu gimana? Buat dirimu semakin lebih baik lagi. Buat dirimu semakin lebih mulia. Orang yang sudah sampai ke Baitullah tidak boleh sama dengan orang yang belum sampai ke sana. Harus lebih baik lagi. Orang sudah sampai di hadapan rumah Allah sama Baitullah. Sudah sampai di hadapan makam Rasulullah. Nah, buat diri kita dengan pergi ke sana semakin mulia. Bukan dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah. Jadikan diri kita orang bertakwa. Lihat ini kesesuaian antara salah satu, saya kasih contoh ya. Lihat kesesuaian antara Al-Quran dengan Baitullah. Di Baitullah ada proses orang tawaf. Tawaf itu berputar dari mana ke mana?
Orang tawaf itu berputarnya dari mana ke mana? Coba lihat dalam jam. Kalau jamnya berputar dari mana ke mana? Dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Dalam jam ini putarnya dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Hah? Lihat ini putar jarum jam itu kiri kanan. Dari kiri ke kanan. Itu kan dari kiri ke kanan. Nah, kan ke sini arahnya kiri kan, menuju ke kanan. Kalau Baitullah mutarnya dari kanan ke kiri. Lihat ini Baitullah mutarnya gini nih. Dia berlawanan dengan arah jarum jam. Dunia alam semesta berputar kiri kanan atau kanan kiri? Alam semesta berputar dari kanan ke kiri. Sama semua galaksi, bintang-bintang semua, matahari, bulan, planet-planet itu berputar semua. Berputarnya dari kanan ke kiri. Begini putarnya, kanan kiri. Sekarang orang tawaf putar kanan kiri atau kiri kanan? Kanan ke kiri juga. Sekarang coba kalian nulis tuh. Tulis dari kanan atau kiri? Dari kiri kan? Lihat semua tulisan. Pasti dari kiri ke kanan. Yang tulisan Indonesia, tulisan Inggris, tulisan Cina, tulisan apa saja. Tulisannya dari kiri ke kanan. Satu-satunya yang tulisannya dari kanan ke kiri hanya Al-Quran. Quran dari kanan kiri nggak tulisannya? Bismillah dari kanan kiri. Sesuai Al-Quran dengan perputaran alam semesta. Sesuai Al-Quran dengan perputaran Baitullah. Makanya kalau orang mengikuti irama alam semesta, dia kuat. Semakin kuat perputaran itu, orang akan punya medan magnet yang semakin kuat. Kayak misalnya orang taruh air di dalam ember, kita putar ke kiri kanan pasti tumpah airnya. Taruh air dalam ember, nanti kalian coba ya, masukkan air dalam ember, dalam gayung, putar kiri kanan, tumpah dia. Coba kalian putar dari kanan ke kiri, tidak tumpah dia. Semakin kuat diputar, air itu semakin seperti melengket di dalam ember. Karena ketika sesuatu berputar, dia punya medan magnet yang semakin kuat. Nah, orang tawaf itu begitu, makanya Baitullah itu hampir semua manusia ini dari seluruh penjuru dunia datang ke Baitullah. Kenapa? Di sana ada medan magnet yang sangat kuat yang menyedot semua manusia untuk datang. Makanya di Mekah, Madinah sana ada namanya gunung magnet. Kalau mobil tuh berhenti, dimatikan mesinnya, dia jalan mundur sendiri. Ada tuh di Mekah sana, di Madinah sana. Kita naik mobil rame-rame, mesinnya dimatikan, tiba-tiba mobil itu jalan mundur. Ditarik medan magnet tadi. Di Baitullah sana tuh punya medan magnet yang sangat kuat. Kenapa? Itu akibat perputaran tawaf tadi membuat Baitullah itu punya medan magnet yang kuat menyedot manusia untuk datang ke sana. Sama juga dengan orang yang punya Al-Quran. Orang yang punya Quran dalam dirinya kuat medan magnetnya. Medan magnetnya kuat, orang yang betul-betul meresapi Quran itu medan magnetnya kuat. Dunia dicari orang, nggak perlu dicari repot-repot oleh penghafal Quran. Dunia itu didekatkan oleh Allah. Kalau Qurannya betul-betul diresapai, dihayati, dipahami, dimaknai, diamalkan, engkau punya medan magnet yang kuat, dunia akan mengejar dirimu. Bukan engkau yang mengejar dunia, engkau yang cari dunia. Quran itu. Tetapi jangan pula jadikan Quran alat senjata untuk jadi dunia, bukan, salah lagi kan. Quran alat untuk kita bertakwa sama Allah. Nah, jadi anak abi kalian rajin tuh baca Quran supaya kuat medan magnetnya. Kuat. Kalau enggak kita bergerak, lihat ini, perputaran tawaf itu sekali berputar berapa derajat? Kalau sesuatu berputar penuh berapa derajat? 360 derajat. Nah, kalian perhatikan, ini perputarannya berapa derajat? Orang sholat kalau tegak berdiri begini berapa derajat ini? Ini 180 derajat. Kalau dia ruku berapa derajat? 90 derajat. Sudah berapa hitung? 180 tambah 90 berapa? Nah, sujud dia 2 kali. Sujud adalah 45 derajat kali 2. 45 ditambah kali 2 berapa? 90. 90 tambah 90 berapa? 80. 180 tambah 180. Satu rakaat sholat itu sama dengan 360 derajat sekali putaran tawaf. Makanya di Baitullah sana orang hanya berhenti tawaf ketika orang sholat, baru berhenti tawaf tuh. Kalau enggak mutar terus. Begitu sholat, nah baru Allah berhenti semua putaran tawaf tadi. Karena sekarang yang tawafnya adalah
sholat. Sekali putar itu sholat 360 derajat. Jadi sholat ini juga membuat medan magnet orang jadi kuat. Jadi kalau orang kuat menjaga sholatnya, dia punya medan magnet yang kuat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Itu secara ilmiah kayak itu tuh. Secara ilmiahnya seperti itu. Orang yang menjaga sholatnya punya medan magnet yang kuat. Sekali ruku sama dengan senilai 360 derajat. Dunia berputar, makanya kalau orang tidak ikut berputar, orang tidak mau sholat, dia tidak punya medan magnet. Sekarang dia yang ditarik oleh dunia, kelempar ke sana, kelempar sana, banting sana, banting sini, ketarik ke sana, kemana aja ikut aja. Dia ditarik kemana-mana. Beda dengan orang yang sholat, dia tidak mampu ditarik, tapi dia yang akan menarik. Dia yang punya magnet yang kuat. Nggak mudah terpengaruh, nggak mudah terprovokator, nggak mudah termakan hasad-hasud dan sebagainya. Tidak mudah dendam, tidak mudah benci, tidak mudah dengki, tidak mudah iri hati, tidak ada sombong. Karena punya medan magnet yang kuat. Bangun kekuatan itu, kuat zahir batin lewat Al-Quran, lewat sholat. Satu lagi perputaran yang kanan kiri, apa tuh? Pergerakan kanan kiri. Tadi kan Quran kanan kiri, sholat juga kanan kiri kan? Kanan kiri kan? Salam kita ke kanan duluan baru ke kiri. Apalagi yang dari kanan ke kiri. Nih kanan kiri nih. Memberi dengan tangan kanan. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Gerakan tangan kanan nih. Tangan kanan, gerakan kanan. Jadi Al-Quran, sholat, zakat kalau kau kerjakan setiap hari itu membuat medan magnet dirimu semakin besar. Di Ramadan ini amalan terbaik. Perbanyak baca Quran, perbanyak sholat, perbanyak zakat, infak, sedekah. Kalau datang Ramadan, kita hadis mengatakan Rasulullah tangannya lebih cepat daripada angin. Banyaki memberi, tolong orang lain, bantu orang lain, bantu teman-temanmu. Di sini nih bantu teman, ada teman mungkin pas tarawih dia mau jajan uangnya nggak ada, kau punya uang, ajak temanku ke kantin sama-sama. Yuk kita ke kantin sama-sama yuk. Buat medan magnetmu semakin besar, semakin kuat. Orang yang demikian dijanjikan Allah kesuksesan, keberuntungan dunia orang akhirat yang mampu menjaga Qur'annya, sholatnya, zakat, infak, sedekah. Dijamin oleh Allah pasti hidupnya beruntung dunia akhirat. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijarah lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran, menegakkan sholat, berinfak sirra wa alaniyah dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijarah lan tabur. Mereka itu orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Beruntung terus, sukses terus. Orang yang menjaga Quran, menjaga sholat, menjaga kebaikan-kebaikannya. Nah, mudah-mudahan semua kita di Ramadan ini bisa menjaga setiap nilai-nilai kebaikan yang sudah kita bangun. Jaga semua kebaikan kita, ganti segala macam keburukan dengan segala macam bentuk kebaikan. Ramadan masih menyisakan waktu lebih kurang mungkin 16 atau 17 hari lagi. Ayo semakin kuat, ikat pinggangnya dikencangkan, semakin kuat untuk beribadah kepada Allah. Mari sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin rabbal alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa itam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma isluka 'ilman nabi'an rizqan thayyiban amalan taqabbalan. Allahumma inna nas'aluka minal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar.
Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.